Selamat pagi semua. Ya, kita masih ada di masa Advent, karena itu kita boleh mempersiapkan diri selalu. Masa Advent selalu mengingatkan kita pada apa, Bapak Ibu? Jangan hanya Natalnya aja nih. Masa Advent mengingatkan kita pada betul. Wah, tambah seneng nih pendetanya nih kalau semakin memahami bahwa masa Advent adalah masa pertobatan. Itu 4 minggu loh sebelum Natal kita mempersiapkan diri. Nah, karena itu mari kita datang pada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini, cuaca yang begitu cerah, membawa kami sekalian untuk melangkahkan kaki ke gereja, dan merasakan persekutuan dengan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman, memperbaharui diri kami kembali dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, apa yang boleh kami dengar, biarlah memberkati hidup kami, dan kami semakin nyata dalam pertumbuhan iman kami, karakter kami, dan apa yang Tuhan mau bentuk di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, karena masa Advent adalah pertobatan, maka temanya adalah hidup baru, sikap baru. Ini entah kebetulan atau tidak, saya mendapatkan bagian ayat yang ternyata baru hari Minggu itu saya khotbahkan, tapi ini bagiannya beda. Yang satu di Injil Matius kemarin, hari Minggu, yang sekarang di Injil Lukas. Jadi versi Lukas sekarang, kemarin versi Matius, sekarang versinya Lukas. Lukas pasal 3, ayat 1 sampai 18. Cukup panjang, tapi saya rasa bagian ini menarik ya, karena ya setiap mau Advent ya suka menjadi bahan bacaan kita. Lukas 3 ayat 1 sampai 18 menyatakan demikian, saudara-saudara. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herode raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan taubat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai, kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena itu aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun, karena orang banyak sedang menanti-nanti, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air,
Tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang kembali. Tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Nah, saudara, sampai semikian jauh pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, kalau saudara punya HP, ya kan? Ini HP kadang-kadang kan suka lemot, betul nggak? Lemotnya kenapa? Kebanyakan foto, kebanyakan apa lagi? Video, belum yang kirim-kirim itu flyer-flyer apa selamat pagi lah, berdoa ini itu gitu. Banyak sekali kan? Nah, caranya apa supaya HP kita yang lemot itu ya kadang-kadang jadi ngehang gitu kan, stuck gitu ya. Bapak Ibu akan lakukan apa supaya saat itu si HP-nya bisa jalan lagi? Hah? Dihapus? Wah, kelamaan dihapus. Oh, dimatiin dulu. Dimatiin untuk di restart, betul kan? Ya kan? Jadi kalau HP kita sudah begitu banyak gitu ya, maka jalan satu-satunya tekan tombol restart supaya hidup lagi jadi bisa jalan kembali. Nah, saudara, hidup itu sebenarnya ada mirip-miripnya. Kita ini sebenarnya secara tidak langsung, kita ini bisa mengumpulkan apa yang namanya sisa-sisa luka-luka batin masa kecil, remaja, pemuda gitu ya. Sampai sekarang pun jangan-jangan masih dibawa. Kita pun juga punya sisa-sisa dari keinginan kebiasaan-kebiasaan lama. Yang mungkin kebiasaan itu sulit banget diubah. Sampai sekarang pun masih kebawa-bawa. Kita mungkin juga mengalami apa yang namanya keputusan-keputusan hidup yang keliru. Waduh, kan misalnya kayak anak muda yang memilih misalnya mau kuliah di mana. Nah, kadang-kadang anak kita ada tuh yang ngalamin salah jurusan. Milihnya ini nggak bisa selesai, pilih lagi yang itu, kan gitu ya. Itu semua kan sesuatu yang kayak HP, penuh di dalam diri kita. Terus kita harus, bisa nggak kita restart? Tombol hilang semua. Ya nggak bisa, kan gitu ya. Nggak bisa hidup kita ini di restart. Nah, kalau tidak bisa, apakah tidak ada jalan keluarnya? Saudara, hari ini mari kita dengarkan cara Tuhan. Kita tidak bisa merestart, tapi Tuhan bisa merestart kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menemukan jalan baru dari kesetekan itu ya, dari situasi yang sulit itu. Nah, itulah yang sebenarnya kita bisa pelajari hari ini lewat seruan Yohanes Pembaptis dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu, itu kan di awalnya disebutkan tuh nama para penguasa-penguasa pada waktu itu. Ada Kaisar Tiberius, ada Pontius Pilatus, ada Herodes, ada Filipus, ada Lisania, ada Hanas, ada Kayafas. Pokoknya begitu banyak lah ya. Para penguasa-penguasa pada waktu itu. Kenapa sih kok Lukas mencatat nama-nama itu? Saudara, Lukas mencatat nama-nama itu bukan nggak ada artinya. Artinya itu saat itu Injil Lukas mau mengatakan mereka ada di dalam sejarah yang paling gelap. Jadi titik tergelap dalam sejarah mereka. Ketika apa? Ketika mereka mengalami mereka itu dijajah oleh bangsa Romawi. Politik mereka kacau. Terus para pemimpin-pemimpin, raja-raja mereka itu hanya boneka-bonekanya saja. Ya. Lalu juga para pemimpin-pemimpin agama, ya, imam-imam besar, para imam dan lain sebagainya itu kehilangan arah dan mudah dipolitisasi. Jadi memang saat itu suasana situasi itu betul-betul gelap, ya. Tapi menariknya apa, Bapak Ibu? Tahu nggak? Ketika orang mengatakan ini kehancuran, ini ya sudahlah, nggak ada apa lagi yang bisa diselamatkan. Tapi ternyata justru di situasi seperti itulah Tuhan malah memulai karya-karya baru dalam kehidupan bangsa Israel.
Firman Tuhan itu turun juga kepada seorang Yohanes Pembaptis, ya. Bukan seorang yang terkenal sebenarnya saat itu, ya. Seorang yang tidak punya jabatan, dia juga tidak punya istana, bukan dari orang berkuasa, tetapi ini yang Yohanes Pembaptis punya. Dia punya suara kejujuran. Ya, suara itulah yang memang tipis nggak terdengar, ya, dibandingkan suara-suara para penguasa yang bersorak-sorai, ya. Tapi suara Yohanes Pembaptis bergaung di mana? Bergaungnya di padang gurun, ya kan? Kalau orang bilang padang gurun, jangan-jangan ini suara penghakiman, suara penghukuman, karena yang namanya padang gurun kan itu gersang, tidak enak, kering dan lain sebagainya. Tapi justru ini yang menarik cara kerja Tuhan, ya. Kita harus memperhatikan cara Tuhan bekerja. Di saat-saat semuanya segalanya hancur. Di saat-saat orang mencari tempat-tempat yang viral, yang terkenal, yang apa, Tuhan malah menggiring seorang Yohanes Pembaptis masuk ke padang gurun. Sekali lagi, jangan itu diartikan sebagai hukuman. Justru padang gurun itu menjadi sebuah ruang hening. Ruang yang hening. Kadang-kadang kalau terlalu berisik, ramai, orang kan nggak bisa merestart, ya kan? Nah, padang gurun itu menjadi ruang yang hening supaya apa? Hati dan pikiran kita itu disetel ulang tadi. Di-restart lagi. Ya seperti sekarang ini Bapak Ibu. Ketika terjadi perang, ya orang udah takut dengan perang dunia. Ketika ekonomi begitu lesu, saya lihat di mall-mall. Kemarin saya kaget, saya ke Roxy Mas itu sama Pak Iwan karena dia ada kerusakan di HP. Itu Roxy Mas aja udah mulai berkurang toko-tokonya yang buka. Dulu ramai sekali nggak kira-kira, ya. Ekonomi mulai lesu, kejahatan begitu marak. Miris kan kemarin Bapak Ibu mungkin nonton berita tentang seorang anak umur 12 tahun yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Bayangkan itu keluarga yang saya lihat dari rumahnya aja cukup keren ya, cukup bagus ya. Kayaknya orang berpendidikan dan lain sebagainya. Tapi itu terjadi. Kejahatan sudah begitu miris di mana-mana, marak di mana-mana. Belum lagi sekarang. Saudara, sudah download BMKG belum? Tolong download ya, karena ini penting ya untuk situasi cuaca sekarang ini sering digaungkan. Jadi saya udah download Bapak Ibu ya. Nah itu karena cuaca ekstrim. Kita tahu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh terjadi yang namanya longsor, banjir yang kira-kira kemarin saya dengar Gubernur Aceh mengatakan ini seperti tsunami kedua. Nah itu orang Aceh aja sampai gubernurnya mengatakan demikian loh, tsunami kedua loh. Nah saudara, lalu apa sih yang kita pikirkan dengan semua itu? Orang Kristen gak jauh-jauh. Menghubung-hubungkannya dengan apa? Dengan apa? Dengan akhir zaman. Dengan kiamat. Waduh, ini mau hancur-hancuran nih. Dunia ini kan. Kan tafsirannya begitu. Saudara, bertobatlah. Ini cocok temanya, bertobat. Bertobat, karena itu bukan yang diajarkan firman Tuhan pada Bapak Ibu. Bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Jangan mencari-cari, karena masih ada loh. Orang-orang, Bu, kenapa ya kok situasinya sekarang menyeramkan sekali? Ini kayaknya sudah mau akhir zaman. Saudara, itu tidak dikatakan firman Tuhan. Justru firman Tuhan mengatakan pada saudara dan saya pada hari ini, Tuhan itu seringkali memulai perubahan bukan di pusat yang viral, yang jaya di sana, tapi di tempat-tempat yang justru tidak nyaman, di tempat-tempat orang mengalami pergumulan yang sangat berat, kini dan di sini. Ketika pergumulan-pergumulan ini seakan tidak punya harapan, justru karya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Jadi saudara, hidup baru itu selalu dimulai ketika saudara dan saya mau masuk tuh yang namanya ke padang gurun yang tidak menyenangkan itu. Tempat di mana kita berani jujur untuk melihat diri sendiri agar kita apa? Mengalami pertobatan. Kadang-kadang saudara-saudara juga mengalami itu kan. Masa-masa yang paling berat, pergumulan yang seakan tidak ada jalan keluarnya. Jangan katakan, wah Tuhan saya hancur nih. Bukan. Coba berpikir ulang lagi. Sebenarnya Tuhan mau membuat saudara
pembaruan hidup, suatu karya baru dalam hidup saudara. Nah, karena itu pertobatan itu bukan supaya kita menjadi, sebenarnya Bapak Ibu ya, ini yang seringkali juga keliru. Pertobatan itu bukan supaya saudara dan saya menjadi lebih baik, tidak cukup untuk menjadi lebih baik, tetapi harus menjadi berbeda. Berbeda loh. Jadi bukan hanya lebih baik, tadinya ini, terus tadinya suka marah, sekarang marahnya berkurang gitu kan. Itu belum bertobat itu. Loh, terus bagaimana? Harus berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau kita lihat kata bertobat, ya pertobatan ya, metanoia, itu kan artinya Bapak Ibu, itu bukan kita misalnya kalau berjalan bertobat ya tadinya miring sedikit, terus minggir lagi ke tengah gitu kan, pikir kita kan, itu bertobat kan? Oh miring sedikit, ke tengah lagi gitu. Bukan. Bertobat itu Bapak Ibu dari arah ke sana, pindah loh ke arah sini. Berubahnya luar biasa itu sebenarnya bertobat itu. Jadi bergerak ke arah yang lain. Melihat cara pandang yang lain. Lihat dulu nih, jangan-jangan ada cara pandang kita itu yang masih keliru, yang masih kita hidupi. Pola pikir yang berbeda. Kita harus bukan mengupgrade kualitas hidup kita, nggak cukup. Tapi kita harus benar-benar berubah arah. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Ini misalnya contohnya ada orang yang hidupnya itu sibuk mengejar validasi. Ya, validasi tahu ya, pengakuan dari orang. Dan orang-orang senang juga, gitu kan. Kalau ada orang terkenal, wah hebat, luar biasa, gitu ya. Nggak artis, nggak pejabat, nggak pengusaha, pendeta pun juga bisa begitu. Ya, tervalidasi dengan pengakuan-pengakuan anggota jemaatnya. Ya kan? Anggota jemaat, wah bagus ya khotbahnya, wah orangnya ini ya itu lah, gitu kan. Pinter ya, gitu kan. Tapi itu kan Bapak Ibu hanya menampakkan sikap baik yang terlihat baik. Tapi kita nggak tahu kan motivasi apa yang ada di dalam diri kita. Ya, pengakuan atau validasi yang terus-menerus itu bisa membuat orang berbalik arah loh. Ini bukan berbalik dalam arti positif ya seperti metanoia ya. Tapi berbalik arah nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Nah karena itu sekali lagi, contoh dari orang yang betul-betul bertobat, ya, harus motivasinya dulu nih yang diubah. Yang diubah nih harus ada di dalam dirinya nih, di hati, di pikiran dulu nih, yang diperbaiki. Bukan penampakan-penampakan yang di luar. Yohanes berkata pertobatan itu bukan, ini, pertobatan itu bukan mempercantik jalan lama kita, tetapi berani meninggalkan jalan lama kita. Nah, karena itu hidup baru, saudara, adalah suatu sikap baru, arah baru. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 3 ayat 4-6. Ini caranya bagaimana supaya kita punya sikap baru, arah baru. Di dalam Lukas 3 ayat 4-6 dikatakan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Jadi keselamatan dari Allah itu bukan hanya di surga. Ini coba dikatakan jelas loh, ini bukan Bustiawati yang ngomong loh, Injil yang mengatakan. Bahwa kalau semua itu tadi yang berlekuk-lekuk, yang berliku-liku itu dibereskan, maka saudara akan melihat apa? Keselamatan dari Allah. Nah karena itu apa yang kita pahami dengan lembah? Dikatakan lembah yang ditimbun. Itu berarti kita yang harus diisi. Mungkin di dalam diri kita ada kekosongan. Karena mungkin banyaknya persoalan hidup penuh. Gitu kan? Akhirnya kita juga jadi kosong bengong gitu. Kita harus diisi dengan makna hidup yang terus-menerus dialiri oleh firman Tuhan yang menyegarkan. Nggak cukup di gereja, baca Alkitab di rumah. Gunung dan bukit diratakan. Apa artinya itu? Artinya ego kita, tinggi hati kita, gengsi kita, obsesi-obsesi kita, ya, itu harus diratakan. Kita harus merendahkan diri betul-betul di hadapan Tuhan.
melihat lagi motivasi-motivasi apa yang ada di pikiran dan hati kita. Jalan berliku itu kan motif tersembunyi yang tidak jujur. Kita kadang-kadang ingin menampilkan halnya semua baik, gitu ya. Kadang-kadang jadi kita berliku-liku. Hal-hal yang tidak benar pun kita lakukan untuk menampakkan pencitraan hidup kita. Jalan yang berlukuk-lukuk. Kenapa jalan itu berlukuk-lukuk? Karena banyak bebatuan di dalamnya. Karena itu jalan itu harus diratakan. Artinya apa? Jangan-jangan sampai sekarang ini saudara dan saya masih punya kepahitan-kepahitan masa lalu, ya, yang belum diratakan itu ya, masih terus didiemin, tenggelam di dalamnya dan membiarkan itu dihidupi terus. Dan tidak hanya itu, jangan juga merasakan setelah semuanya itu, jangan juga merasakan kata firman Tuhan, itu seperti orang-orang Israel itu. Ya udahlah, keselamatan itu yang penting kan saya anak Abraham. Kalau sudah anak Abraham berarti segalanya baik. Saudara, semua itu tidak menjamin. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu sekalipun anak Abraham, kamu tidak menjamin keselamatan itu. Kamu tidak bisa melakukan itu. Nah, karena itu saudara, sama juga kan seperti kita. Kita ini kan puluhan tahun jadi orang Kristen. Saya lihat juga orang-orang yang di sini yang rajin-rajin gitu kan, yang aktif-aktif gitu ya. Juga ada yang pendeta, ada yang penatua, ada yang pengurus pokja gitu ya, pengurus komisi begitu ya. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, maaf nih, firman Tuhan soalnya yang mengatakan itu tidak menjamin bahwa hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apa yang sudah kita lakukan, baik saya sebagai pendeta sekalipun, ya, itu tidak menjamin bahwa hidup saya itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih ada yang harus dibereskan. Karena itu Yohanes mengatakan bahwa identitas rohani kita tadi penatua lah, aktivis lah, wah bagus nih si ibu ini, wah bagus nih pendeta ini gitu ya. Itu tidak sesuatu yang mengubah kehidupan kita. Tanpa kita betul-betul mau merubah pola hidup kita. Karena kalau tidak, kita ini kayak pohon tanpa buah. Atau kalaupun pohon itu berbuah, buahnya apa? Asam. Padahal yang diminta buah yang baik. Nah, karena itu kita harus sungguh-sungguh berada di dalam pertobatan, minta Tuhan tunjukkan jalan. Apa sih Tuhan yang mau Tuhan ubah dalam hidup saya? Walaupun seakan-akan saya sudah melakukan ini dan itu dalam hidup ini. Saudara, dunia ini, saudara, itu tidak lapar melihat seberapa sering kita ke gereja. Dunia ini, kebutuhan dunia ini, tidak lapar tuh melihat seberapa sering saudara dan saya ke gereja. Tapi dunia ini lapar melihat apakah kehadiran kita itu betul-betul membawa terang bagi kegelapan dunia ini. Nah, karena itu sekali lagi, kita tidak cukup hanya rajin dan aktif di gereja. Ya, kita tidak cukup hanya rajin dan aktif ke gereja. Tetapi kita harus menunjukkan buah pertobatan dengan sebuah sikap yang baru yang harus dibuktikan juga dengan tindakan-tindakan yang baru. Nah, yang unik lagi saudara, Lukas ini, di dalam Lukas kita melihat kan kalau gitu kita harus berubah apa nih kan gitu ya. Nah, rupanya Lukas menyatakan apa yang dikatakan Yohanes itu tidak menyuruh kita menjadi orang-orang yang lebih rohani. Tidak menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang lebih spiritual, lebih rohani. Spiritual sih ya, tapi lebih rohani gitu. Menampakkan diri di lingkungan kita begitu ya. Bukan itu yang dikejar. Tetapi katanya kita itu harus lebih manusiawi. Kenapa? Karena buah pertobatan itu harus nyata. Nah, ketika dikatakan dalam ayat 11, berbagilah. Itu bukan teori, tetapi suatu janji. Janji di dalam diri kita. Bahwa siapa yang punya 2 baju, bagikan 1. Ya, jadi jangan maunya 2. Banyak. Ngarah gitu ya. Bagikan apa yang kita punya kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jangan memeras. Artinya apa? Kita harus membangun integritas kita di pekerjaan misalnya, di tempat usaha dan lain sebagainya. Bukan doa-doa kita yang panjang. Tetapi kita harus membangun sikap jujur,
sikap-sikap yang rajin ya di dalam kerjaan, ya etos kerja yang sungguh-sungguh gitu ya. Itu harus ditampakkan di tempat kerja kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jangan menindas dan cukupkan diri saudara. Dengan apa? Jangan menjadi orang yang serakah. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, semua ditimbun di rumah kita masing-masing. Ya, padahal kalau udah menjadi barang yang mengganggu beban hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara, hidup baru harus dimulai. Sekali lagi, hidup baru itu harus dimulai bukan dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita. Jangan cukup menjadi pendeta, penatua, aktivis, atau apapun. Jangan cukup hanya itu. Itu hanya dari luar. Tapi harus dari dalam. Seperti yang dikatakan Yohanes, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Artinya apa sih, saudara? Aku membaptis kamu dengan air. Itu kan kalau air kan kelihatan, ya kan? Jadi Yohanes itu membaptis orang-orangnya dengan pembersihan yang luar. Tetapi nanti akan datang, katanya Mesias, Yesus Kristus Juru Selamat kita, itu akan membaptis dengan roh dan api. Roh ini yang dimaksud siapa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mentransformasi kehidupan kita dari dalam. Jadi kebaruan hidup selalu dimulai secara itu dari dalam diri kita. Kalau hati kita berubah, maka pola hidup kita berubah. Hati dan pikiran kita berubah, maka pola hidup kita akan berubah. Kalau pola hidup berubah, maka relasi kita juga akan berubah. Kalau relasi kita berubah, maka hidup kita pun akan berubah. Nah, karena itulah saudara, api Roh Kudus membakar hal-hal kita yang lama. Ya, yang tadi tuh yang saya bilang, kayak di restart, kayak handphone itu. Hal-hal yang lama yang kita pertahankan. Entah ambisi-ambisi kita, kepahitan-kepahitan masa lalu, kesombongan diri, ketinggi-hatian, rasa khawatir, rasa tidak aman, itu akan dibakar habis oleh Roh Kudus. Jadi saudara, sekali lagi, memang hidup kita tidak punya tombol restart. Ya. Tetapi Lukas 3 mengajarkan pada saudara dan saya satu hal yang lebih hebat dari restart tadi. Apa itu? Bahwa saudara dan saya harus hidup baru. Dan hidup baru datang ketika kita punya sikap yang baru. Yang dibentuk oleh Roh Kudus. Roh yang baru yang mengubah arah hidup kita. Bukan lagi kepada diri sendiri. Tetapi kepada Tuhan dan sesama. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih akan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami pada pagi ini tentang bagaimana kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam pembaruan diri kami. Kami seringkali merasa kalau kami sudah menjadi orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan dalam doa, dalam pujian. Ketika kami boleh aktif dalam berbagai pelayanan, kami seakan-akan sudah menjadi orang yang hidup baru. Hari ini firman Tuhan justru mengatakan tidak demikian. Firman Tuhan mengatakan kami juga harus diperbarui dalam pikiran dan hati kami, dalam setiap motivasi diri kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan, mampukanlah kami untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi karya atau pekerjaan Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui cara kami berpikir, cara kami berkata-kata, cara kami bertindak, agar kami senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami ingin menjadi orang-orang yang senantiasa merendahkan diri dan terus-menerus diperbaharui oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
kasih-Nya.